Baik, kita mulai ya. Suara saya jelas? Jelas, Ustazah. Jelas Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ustadz Khairul Razikin Manapsir ya, selaku pemateri pada pagi hari ini. Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat hingga bisa hadir dalam majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya serta sahabatnya yang mulia. Hadirin yang saya hormati, untuk kajian pada pagi hari ini saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan tilawah Quran, kemudian yang ketiga adalah materi kajian, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutupnya. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya yakni pembukaan. Kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Cara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Rina. Insya Allah akan dibacakan Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai 85. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk benar dan keluarkanlah pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik ya, acara selanjutnya langsung ke acara inti kita, yakni kajian tafsir surah Al-Falaq yang akan disampaikan oleh Ustaz Razikin Manafsiri. Kepada Ustaz Razikin, kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li masyayikhina ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal ala khair wa biwa wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab tafsir Al-Jalalaini, tafsir Al-Quranul Azim, untuk melanjutkan pembahasan kitab tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir Imaduddin Abil Fida Ismail ibni Umar ibni Katsir rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa kita panggil dengan Al-Imam Ibnu Katsir, yang lahir pada tahun 701 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca tafsir dua surat Muawwidzat, ini. Yang pertama adalah surat Al-Falaq, yang kedua adalah surat Al-Nas. Dua surat ini disebut sebagai Muawwidzataini karena
dua surat ini sama-sama surat ta'awud. Yang pertama kul a'udzu birabbil falak. Yang kedua adalah kul a'udzu birabbin nas. Jadi karena sama-sama dua surat ini intinya adalah ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut surat Muawwidhataini. Muawwidhatun, Muawwidhataini gitu. Jadi Muawwidhataini dua muawwidah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadi al-muttasil il-imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dunya wal akhirah fi kitabihi tafsirul Qur'anil azim qala fihi tafsiru suratai al-muawwidhataini, tafsir dua surat muawwidah, wa huma madaniyatan, dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah madaniyah, diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Maka surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini masuk kategori surat madaniyah, bukan surat makkiyah. Wa bihi ilaihi qala al-Imam Ahmad haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah qala akhbarana Asim bin Bahdalah an Zir ibn Hubeish qala qultu li Ubay bin Ka'ab. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab Musnadnya, bahwasanya Zir ibn Hubeish berkata, qultu li Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, atau aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, inna ibna Mas'udin kana la yaktubu al-muawwidhataini fi mushafihi. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana la yaktubu, beliau tidak menulis al-muawwidhataini dua surat muawwidah fi mushafihi, di mushaf beliau. Faqala, kemudian jawab Ubay bin Ka'ab, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani. Aku bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW telah memberi kabar kepadaku, anna Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam, qala lahu, berkata kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah SAW, qul a'udzu birabbil falaq faqultuha, kemudian aku mengucapkannya, qala qul a'udzu birabbin nas faqultuha, kemudian aku mengucapkannya. Wa nahnu naqulu ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zir bin Hubeish ini ingin melaporkan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu tidak menulis surat Al-Falaq dan surat An-Nas di mushaf beliau, di mushafnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi sebelum mushaf ini dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman, bukan cuma dikumpulkan saja, tapi sisanya itu dibakar dan dihancurkan. Setiap sahabat itu memiliki mushafnya sendiri-sendiri. Ada mushaf Sayyidina Utsman, ada mushaf Sayyidina Abu Bakar, ada mushaf Sayyidina Umar, ada mushaf Sayyidina Ubay, ada mushaf Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, di dalam mushafnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu nggak ada surat Al-Falaq dan An-Nas. Tidak ada. Beda sama mushaf sahabat yang lain. Kemudian dilaporkan kepada Sayyidina Ubay. Kemudian Sayyidina Ubay menjelaskan bahwasanya dulu Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril alaihissalam
dua surat itu kemudian Rasulullah mengucapkannya sebagaimana apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Kemudian para sahabat juga mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, alias surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini termasuk dari Al-Quran. Maka ya ditulis di mushaf. Jadi itu bantahan dari Ubay bin Ka'ab dan dalil bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu adalah termasuk dari Al-Quran. Qal wa rawahu Abu Bakar Al-Humaidi fi musnadihi an Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Abdah ibnu Abi Lubabah wa Asim bin Bahdalah annahuma sami'a Zirr bin Hubaysh qala sa'altu Ubay bin Ka'ab 'anil mu'awwidhataini. Jadi ini riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Humaidi di musnadnya. Bahwasanya Zirr bin Hubaysh beliau berkata, Sa'altu Ubay bin Ka'ab 'anil Mu'awwidhataini. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang dua surat Mu'awwidah. Fakultu, maka aku bertanya, ya Abal Mundir, wahai Abal Mundir. Abal Mundir itu adalah sebutan dari Ubay bin Ka'ab, kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Abul Mundir Ubay bin Ka'ab. Inna akhaka ibn Mas'udin yahukuhuma fil mushaf. Sesungguhnya saudaramu, yaitu Abdullah bin Mas'ud, menghapus dua surat ini dari mushaf beliau. Jadi nggak ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas di mushafnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala, jawab Ubay bin Ka'ab, Inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ilalikul fakultu. Sudah dikatakan kepadaku oleh malaikat Jibril, maka aku mengucapkannya. Gitu. Artinya, Al-Falaq dan An-Nas ini ya termasuk dari Al-Quran yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa nahnu naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami membacanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Jadi Al-Qur'an itu seperti itu. Al-Qur'an itu ya kita baca sesuai apa yang dibaca guru kita. Panjangnya gimana, pendeknya gimana, tajwidnya gimana. Makanya di dalam syariat belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah seperti ilmu yang lain. Alias nggak semua umat Islam harus belajar tajwid. Mau belajar ya alhamdulillah, nggak belajar juga tidak apa-apa. Yang penting sudah ada yang belajar. Gitu. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar itu fardu ain. Semuanya harus membaca dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Walaupun nggak paham tajwid. Karena bagaimana cara belajarnya kalau nggak belajar tajwid? Bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kalau nggak belajar tajwid? Ya bisa. Caranya dengan mengikuti bagaimana guru kita membaca Al-Quran. Udah. Kan aslinya belajar Quran itu gitu. Jadi kita dengerin guru kita baca, kita tiruin, mulutnya kita tirukan, lidahnya kita tirukan, suaranya kita tirukan, panjang pendeknya kita tirukan, dan kita ucapkan seperti guru kita. Aslinya belajar Quran itu gitu, talqin. Nah, adanya ilmu tajwid itu untuk memudahkan dan merapikan bagaimana ilmu cara membaca Al-Quran ya. Jadi ilmu tajwid itu ada setelah zamannya sahabat. Zaman sahabat nggak ada ilmu tajwid. Karena gunanya ilmu tajwid itu untuk merapikan. Oh, kalau kayak gini-gini bacanya dua harokat dan sebagainya. Begitu juga surat dalam Al-Quran. Jumlah surat Al-Quran itu ya sesuai apa yang diajarkan oleh guru ngaji kita. Gitu. Entah kita bisa membaca mushaf atau enggak, itu enggak penting. Jadi bisa membaca Al-Quran itu kan fardu kifayah. Tapi bisa membaca Al-Quran dari mushaf itu fardu kifayah.
bisa membaca Al-Quran dengan baik itu fardu ain. Apakah disyaratkan orang itu bisa Al-Fatihah, dia harus bisa membaca Al-Fatihah ini yang di mushaf? Enggak. Kalaupun dia nggak bisa membaca huruf Arab, dia nggak bisa baca huruf Arab, tapi dia bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka itu cukup. Cukup untuk jadikan sholat. Walaupun dia nggak bisa baca tulisan Arab. Dia nggak belajar Iqra, apalagi bisa baca mushaf. Tapi dia baca Al-Fatihah udah baik. Nah, itu cukup. Yang wajib kan seperti itu. Sama. Makanya di sini Sayyidina Ubay bin Ka'ab berlandaskan bahwasanya Rasulullah dulu membaca Al-Quran seperti ini. Di dalam Quran itu ada dua surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Maka kami ya ikut menjadikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini dua surat di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah mengajarkannya seperti itu. Ya seperti itu aja gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya alasan kenapa kok Al-Falaq dan An-Nas itu termasuk dari ayat Al-Quran. Wa qala Ahmad haddatsana Waqi qala haddatsana Sufyan an Asim an Zir qala sa'altu Ibnu Mas'udin 'anil muawwidhataini. Ini Sayyidina Zir ya. Sayyidina Zir salah satu ulama tabi'in ini berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud 'anil muawwidhataini tentang dua surat Muawwidah. Faqala kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anhuma, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua surat tadi. Faqala kilali fakultu lakum fakulu. Dikatakan kepadaku, kemudian aku berkata kepada kalian, maka ucapkanlah. Qala Ubayyun, Ubay kemudian berkata, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naquluhu. Ya Rasulullah sudah mengajarkan kami seperti itu dan kami juga ikut mengikutinya. Wa qala Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdah bin Abi Lubabah an Zir bin Hubeish qala haddatsana Asim an Zir qala sa'atu Ubay bin Ka'ab faqultu Abal Munzir inna akhaka Ibnu Mas'ud yaqulu kadza wa kadza. Ini Asim Azir ya, Zir ibn Hubeish ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Abal Munzir, sesungguhnya saudaramu Abdullah bin Mas'ud itu berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maksudnya seperti ini itu surat Al-Falaq dan Anas itu bukan termasuk Al-Quran gitu. Faqala jawab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ini sa'atun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kemudian beliau bersabda, kilali fakultu, dikatakan kepadaku maka aku mengatakannya, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Wa nahnu naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahul Bukhari aidan wa Nasa'i an Ubay an Sufyan bin Uyainah an Abdah wa Asim bin Abi Najud an Zir bin Hubaysh an Ubay bin Ka'ab bihi. Wa qala Al-Hafidz Abu Ya'la, ini riwayatnya Al-Hafidz Abu Ya'la. Qala haddatsana Al-Azraq ibnu Ali qala haddatsana Hasan bin Ibrahim qala haddatsana As-Sad bin Bahram an Ibrahim an Alqamah qala kana Abdullah yahukul muawwidhataini minal mushaf. Ini riwayat hadis riwayat Alqamah, salah satu ulama tabi'in. Beliau berkata, karena Abdullah yahukul muawwidhataini minal mushaf. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menghapus dua surat muawwidzah dari mushaf beliau. Jadi nggak ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas di mushafnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa yaqul, dan beliau berkata, innama amara Rasulullah SAW ayyata'awadza bihima. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, berdalih bahwasanya Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk bertawud dengan duanya, bukan menjadikan keduanya itu Al-Quran gitu. Jadi argumennya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dua ini itu adalah cara berta'awud.
bagaimana kita berta'awud dari hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah terhadap hal-hal yang tidak baik. Caranya adalah dengan yang dikatakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Jadi ini bukan ayat Al-Quran, tapi adalah cara berta'awud gitu loh. Itu argumennya Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Ya, Rasulullah itu nyuruh kita untuk bertawud dengan dua ini, bukan menjadikan dua ini sebagai ayat dari Al-Quran gitu. Walam yakun Abdullah yaqra' bihima, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak membaca Al-Quran dengan dua surat ini. Wa rawa Abdullah bin Ahmad min hadithil A'mash an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid qala kana Abdullah yahuqqul mu'awwidhataini min masahifihi. Nah, ini riwayat yang lain dari Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menghapus dua surat Muawwidzah dari mushafnya. Wa yaqul, dan beliau berkata, innahuma laisata min kitabillah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, dua ini bukan termasuk kitabullah, dua ini bukan termasuk Al-Qur'an, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qala Amas wa haddatsana Asim an Zir bin Hubaysh an Ubay bin Ka'ab qala sa'alna anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qila li fakultu. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, aku telah bertanya tentang kedua surat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qila li fakultu, dikatakan kepadaku dua surat tadi, fakultu maka aku membacanya. Yang mengatakan itu malaikat Jibril ya. Wa hadza masyhurun inda katsirin minal qurra wal fuqaha, dan ini adalah kisah yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan ahli Al-Qur'an dan kalangan ahli fikih. Anna Ibnu Mas'udin, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena layak tubul muawwidhataini fi mushafihi, beliau tidak menulis dua surat muawwidah yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas fi mushafihi, di dalam mushafnya. Ini semua ulama ahli Quran tahu bahwasanya di mushafnya Abdullah bin Mas'ud itu tidak ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas, alias Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu berpendapat bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas itu bukan dari Al-Quran. Itu kita semua ahli qiraat, ahli Quran, dan ahli fikih itu tahu permasalahan ini. Fala'allahu lam yasma'huma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama itu berusaha mencari solusi atau berusaha mencari pola pikir yang tepat untuk menyikapi apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud. Alasan pertama yang mungkin bisa kita berikan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu belum mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar Rasulullah itu mengajarkan Al-Falaq dan An-Nas sebagai Al-Quran. Itu mungkin alasan yang pertama. Yang kedua, walam yatawatar indahu, atau beliau mengira ini bukan Al-Quran. Sudah diajarkan, tapi beliau mengira ini bukan Al-Quran karena Al-Quran itu seharusnya yang belajar banyak, tapi kok ini yang belajar cuma dikit gitu. Tsumma la'allahu qad raja'a an qawlihi dzalika ila qaulil jamaah. Alasan yang ketiga yang diberikan oleh para ulama, mungkin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah rujuk dari pendapatnya, sudah mengkoreksi pendapatnya dan mengikuti pendapat jumhur ulama, mengikuti pendapat jumhur sahabat, mengikuti pendapat mayoritas sahabat. Fa inna sahabah radhiyallahu anhum katabuhu ma fil masahifil a'immah. Karena para sahabat semuanya menulis dua surat ini di masahif al-a'immah, di mushafnya imam. Jadi ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu
mewajibkan satu rosem saja, satu tulisan saja untuk mushaf. Para sahabat itu setuju bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu dimasukkan ke mushaf. Semua sahabat setuju. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkannya di khilafahnya, di masa kepemerintahan beliau, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan menyuruh semua mushaf yang lain selain itu dibakar, dihanguskan. Jadi cuma sisa mushaf A'immah. Mushaf A'immah itu ya mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman yang jumlahnya itu ada 5, 6 atau 7 dan khilaf ya. Yaitu kemudian yang satu dipegang oleh Sayyidina Utsman, sisanya itu dikirim ke Irak, dikirim ke Syam, dikirim ke Yaman dan lain sebagainya. Untuk dijadikan pedoman ini mushaf yang menjadi penyatu kita umat Islam seluruh dunia. Nah, di saat itu semua sahabat itu setuju bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu dimasukkan ke mushafnya Sayyidina Utsman ini. Berarti kan ada ijma di sini. Dan kemungkinan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika itu sudah mengkoreksi pendapatnya yang awalnya tidak menganggap surat Al-Falaq dan An-Nas itu sebagai Al-Quran, beliau sudah mengkoreksi dan mengikuti pendapat mayoritas sahabat bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu masuk dari Al-Quran, buktinya dia ada di mushafnya Sayyidina Utsman. Gitu. Kalau seandainya para sahabat itu ada yang nggak setuju, pastinya Sayyidina Utsman juga akan mempertimbangkan untuk memasukkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas di dalam mushaf Utsmani. Gitu. Qal wa nafaduha ila sa'il afa kadzalik walillahil hamdu wal minnah, dan sudah disebarkan mushafnya Sayyidina Utsman ke seluruh penjuru negeri muslim walillahil hamdu wal minnah. Waqad qala Muslim fi sahih haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithlahunna qad qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah. Bukankah kalian melihat suatu ayat yang diturunkan di malam ini? Lam yura mithlahunna qad, tidak ada yang semisal dengan dua surat ini sama sekali, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas itu adalah wahyu yang diturunkan, yang itu berarti dua surat ini adalah Al-Quran. Buktinya Rasulullah SAW itu bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhil lailah. Bukankah kamu melihat ada ayat-ayat yang diturunkan di malam ini, kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya ayat-ayat yang diturunkan di malam ini itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas itu termasuk dari Al-Quran dan ditulis di mushaf. Wa rawahu Ahmadun wa Muslimun Aidan wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Nu'ail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Uqbah bihi wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Hadisnya itu hadis yang sahih. Tariqun ukhra qala Imam Ahmad haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Ibnu Jabir an Al-Qasim Abi Abdurrahman an Uqbah bin Amir qala baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menarik tali dari tunggangannya Rasulullah SAW. Fina kobin mintilkan nikob, di suatu jalan ya. Idqalali, ketika itu beliau berkata padaku, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala tarkab,
Kenapa kamu tidak naik? Bukankah lebih baik kamu naik gitu. Jadi akudu itu posisinya gini, kan Rasulullah itu naik naik hewan tunggangan. Nah, hewan tunggangan itu ada talinya. Nah, Uqbah ibni Amir, beliau nggak mengendarai hewan tunggangan yang ditunggangi oleh Rasulullah, tapi menarik talinya. Itu namanya akudu. Aku itu menarik tali dari hewan tunggangan yang ditunggangi oleh Rasulullah itu. Jadi gitu. Makanya Rasulullah bertanya, kamu nggak pengen naik gitu? Kamu nggak pengen naik hewan kendaraan tadi gitu? Ya Uqbah ala tarkab. Qala. Kemudian Uqbah berkata, fa'ajlal tu Rasulullah SAW an arkab markabahu. Aku itu merasa kayak nggak pantas naik kendaraannya Rasulullah SAW. Sungkan. Santri disuruh naik mobilnya Kiai. Itu kan kayak panas dingin ya kan. Kalau kita sama Kiai aja kayak gitu, ya apalagi sama Rasulullah. Makanya bukannya Uqbah nggak mau naik, tapi ya sungkan naiki kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Menaiki kendaraan yang dinaiki oleh gurunya sendiri gitu. Sehingga beliau bukannya nggak mau naik, tapi sungkan aja. Tumakola kemudian Rasulullah berkata lagi, ya Uqbah, ya Uqaib, wahai Uqaib, ala tarkab, kenapa kamu nggak naik gitu? Nggak inginkah kamu naik gitu? Qala fa asfaqtu an takuna maksiatan. Kemudian aku takut jangan-jangan rasa sungkanku ini maksiat gara-gara nggak mau patuh sama Rasulullah. Tapi ya kayak gimana gitu, mau patuh tapi gimana mau nggak patuh itu mungkin kayak maksiat. Jadi kayak dilema gitu. Sayyidina Abu Bakar itu dilema. Makanya kata ulama khususnya di mazhab Syafi'iyah, adab itu lebih dikedepankan daripada kepatuhan. Adab itu lebih diutamakan daripada kepatuhan. Contoh realnya gimana? Contoh realnya kalau kayak gini. Kita itu lagi bertamu sama orang tua kita. Terus orang tua kita itu belum duduk. Kan secara adab nggak boleh kita duduk dulu sebelum orang tua kita duduk. Karena kita bareng orang tua, bukan kita bertamu sendiri, gitu kan. Ketika orang tua kita nyuruh kita duduk duluan, duduk aja dulu gitu. Kita boleh nggak patuh perintah orang tua. Kenapa? Karena menyalahi adab. Makanya di mazhab Syafi'iyah, adab itu bisa membuat kita nggak patuh. Boleh kita nggak patuh karena adab. Contohnya tadi, orang tua kita belum duduk ketika bertamu, kita sebagai anaknya disuruh duduk dulu sama ayah kita. Duduk dulu aja nggak apa-apa gitu. Nah, di sini kita boleh untuk nggak patuh sama orang tua. Karena aslinya kan wajib hukumnya. Wajib kita duduk karena perintah orang tua. Orang tua itu kalau merintah sesuatu ke anaknya, yang awalnya hukumnya mubah, hukumnya jadi fardu ain. Orang tua kalau nyuruh anaknya nyapu, nyapu rumah yang awalnya hukumnya mubah, hukumnya berubah jadi fardu ain. Kalau nggak nyapu, dosa anaknya. Makanya saktinya titah orang tua itu kayak gitu. Dia mirip kayak titahnya raja, ya kan? Maka tapi di saat titahnya orang tua itu kepada seorang anak menyalahi adab, boleh bagi kita nggak patuh. Bukannya kita nggak patuh karena kita ingin durhaka, enggak. Kita itu nggak patuh ya karena nggak pantas gitu lah. Kita duduk dulu padahal orang tua belum duduk. Jadi yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kaidah bahwasanya adab itu kadang-kadang bisa membuat kita itu nggak patuh. Yang penting kita beradab gitu. Maka sama kayak gini, Uqbah itu disuruh naik sama Rasulullah. Jadi itu kan perintah dari Rasul. Hukum asal perintah dari Rasul itu apa? Wajib ditaati.
Gimana perintah dari Rasulullah kok nggak ditaati? Tapi nggak beradab. Gimana seorang hamba yang dia itu umatnya Rasulullah, boncengan sama Rasulullah, itu nggak layak. Nggak kayak kurang berakhlak. Santri itu ya yang jalan kaki, guru yang naik hewan gitu, guru yang naik mobilnya, santri itu jalan kaki. Kok santri naik di mobil guru itu kayak nggak beradab. Mending jalan kaki lari-lari kita ngejar mobilnya kiai daripada kita naik mobilnya kiai ya kan. Secara adab kan seperti itu. Ketika kiai tiba-tiba nyuruh kita naik, naik aja, nggak apa-apa, naik aja, nggak usah sungkan. Kita boleh untuk nolak. Kenapa? Karena secara adab itu nggak cocok gitu. Walaupun itu perintah dari guru kita. Nah gitu. Makanya di sini Sayyidina Uqbah itu bukannya mau bermaksiat, tapi ya nggak cocok aja, nggak pantas. Kok saya orang kayak gini duduk bersama Rasulullah di hewan tunggangan beliau gitu. Qal fanazala Rasulullah SAW wa raqibtu hunaihatan. Akhirnya karena Rasulullah paham, oh kayaknya dia itu sungkan sama saya gitu. Rasulullah akhirnya turun dari hewan tunggangannya, kemudian Sayyidina Uqbah itu naik. Eh, Akhirnya udah dibujuk-bujuk, akhirnya ya udah, akhirnya Sayyidina Uqbah naik gitu. Kal summa raqiba. Kemudian Rasulullah naik lagi. Jadi Rasulullah itu turun untuk membujuk Sayyidina Uqbah sehingga Sayyidina Uqbah itu naik, kemudian Rasulullah juga naik hewannya lagi. Jadi sekarang gandengan nih, boncengan Rasulullah sama Sayyidina Uqbah di hewan kunungan yang sama. Idh qala li qal tumma kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Uqaib, wahai Uqaib, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Mau nggak kamu saya ajari dua surat yang dia itu adalah sebaik-baiknya surat yang dibaca oleh orang-orang. Jadi tujuannya Rasulullah itu ngajak Sayyidina Uqbah untuk duduk bareng, untuk naik kendaraan yang sama, itu untuk ngajari dua surat ini sebenarnya. Ya. Karena ada tujuannya Rasulullah. Kan kalau Rasulullah di atas, Uqbahnya jalan, itu kan nggak enak kalau ngajarin itu. Kan kalau enak itu ayo naik mobil bareng, kita anak ajarkan dua surat yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu lebih enak daripada yang diajarkan itu jalan kaki, sebenarnya yang ajar itu naik mobil atau naik kendaraan gitu kan. Jadi maksudnya Rasulullah seperti itu. Sehingga ketika Uqbah udah naik kendaraan, udah naik hewan tunggangan tadi, Rasulullah bertanya seperti itu kepada Uqbah. Qultu, aku menjawab, kata Uqbah, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku mau diajari dua surat itu. Fa'aqra'ani, kemudian Rasulullah SAW membacakan kepadaku dua surat itu. Qul a'udzu birabbil falak wa qul a'udzu birabbin nas. Maka dari hadis ini kita jadi dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Falak dan An-Nas itu ayat dari Al-Qur'an dan dia masuk ke dalam mushaf. Buktinya Rasulullah berkata bahwasanya ini adalah dua surat yang lebih baik dan paling bagus dibaca daripada surat-surat yang lain. Berarti kan ini ayat Al-Quran gitu. Ini bukan hadis, tapi ayat Quran gitu. Summa mati sholat. Kemudian datanglah waktu sholat. Fataqaddama Rasulullah SAW faqara'a bihima. Kemudian Rasulullah maju seperti biasa jadi imam, mengimami sholat kita semua dan membaca dua surat tadi. Jadi rokat pertama membaca Al-Falaq, rokat kedua membaca An-Nas. Summa marrobi, kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah menemuiku lagi. Faqala, kemudian Rasulullah SAW
bersabda, "Kaifa ra'aita ya Uqaib?" Apa yang kamu lihat wahai Uqaib? Iqra bihi ma kullama nimta wa kullama kumta. Bacalah dua surat tadi setiap kamu mau tidur dan setiap kamu bangun tidur. Wa rawahu an-Nasa'i min haditsil Walid bin Muslim wa Abdullah bin Mubarak kilahuma an Ibnu Jabir bihi wa rawahu Abu Dawud wa an-Nasa'i aidan min hadits Ibnu Wahb an Muawiyah bin Shalih an Ala bin Harith an Al-Qasim bin Abdurrahman an Uqbah bihi. Ini menjadi dalil bahwasanya kita disunahkan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas juga setelah bangun tidur. Qala tariqun ukhra qala Ahmad haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Yazid bin Abdul Aziz Ar-Ru'aini wa Abu Marhum an Yazid bin Muhammad Al-Qurashi an Ali bin Rabah an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidzati fi duburi kulli salatin. Ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW itu menyuruhku untuk membaca muawwidzat di setiap selesai sholat. Di setiap selesai setiap sholatnya. Setiap selesai sholat. Jadi ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya kita setiap selesai sholat fardu bahkan setiap selesai sholat apapun itu disunahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Maka silakan diamalkan ya. Yang pertama tadi kapan? Sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Yang kedua ini setiap selesai sholat. Jadi setelah salam itu membaca zikir-zikir kemudian membaca Al-Falaq dan An-Nas. Qal wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i min turuqin an Ali bin Abi Rabah wa qala Tirmidzi gharibun. Walaupun hadisnya dhaif ya. Hadisnya kata Imam Tirmidzi gharib. Imam Tirmidzi kalau bilang gharib itu rata-rata hadisnya dhaif. Tapi walaupun dhaif ya diamalkan karena ini adalah fadhail a'mal. Fadhail amal itu selama dhaifnya itu ringan itu masih bisa diamalkan. Dia nggak seperti sesuatu yang halal atau haram. Ya, isinya kan ayat Al-Quran. Boleh nggak baca baca ayat Al-Quran setelah sholat? Boleh orang isinya zikir. Maka nggak ada yang salah ketika kita misalnya mengamalkan hadis do'ef yang isinya perintah untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Maka diamalkan boleh-boleh saja. Dan bagus, dapat pahala. Mana ada baca Al-Quran nggak dapat pahala ya kan? Qala tariqun ukhra qala Ahmad haddatsana Yahya bin Ishaq qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Mashrah bin Ha'an an Uqbah bin Amir qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra bil muawwidhataini fa innaka lan taqra bimithlihi ma tafarrada bi Ahmad. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku Iqra bil muawwidhataini, bacalah dua surat muawwidzah yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu lantakra bimithlihi ma, enggak ada pahala yang bisa menandingi dua surat tadi. Maka kita nggak boleh meremehkan surat pendek. Kadang ngelihat imam baca surat pendek terus sudah sinis lu. Nah, baca surat Al-Falaq An-Nas, Al-Falaq An-Nas. Nggak apa-apa. Setiap ayat Al-Quran itu nggak ada yang remeh. Bahkan surat pendek pun itu bernilai sangat tinggi. Maka nggak apa-apa. Dan itu sangat bagus. Mau baca surat yang panjang juga bagus, mau baca surat yang pendek juga bagus sekali. Jadi silakan bebas. Yang penting membaca ayat Al-Quran ketika sholat. Maka membaca dua surat ini walaupun kelihatan remeh tapi pahalanya sangat besar. Dan ini alhamdulillah
Hampir semua umat Islam hafal dua surat ini ya kan. Nggak perlu jadi hafizah Quran untuk bisa membaca dua surat ini. Pasti habis selesai Iqra langsung langsung belajar surat ini ya kan. Maka merutinkan zikir ini membaca Al-Falaq dan Anas itu pahalanya sangat besar sekali. Qala tariqun ukhra qala Ahmad haddatsana Haywah bin Shuraih qala haddatsana Baqiyah qala haddatsana Buhair bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Uqbah bin Amir annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu baglatun syahbah. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Uqbah bin Amir juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi hadiah baglah. Baglah itu adalah bigol. Bigol itu lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Itu namanya bigol. Bigol itu kuda mungil ya istilahnya. Dia dibilang keledai, tapi dia lebih besar. Dibilang kuda juga nggak segede kuda gitu. Itu namanya bagol. Bigol ya. Bigol itu hewan yang katanya adalah hasil persilangan antara keledai dengan kuda. Katanya. Tapi secara ilmu biologi ya wallahu alam. Apakah dia beneran persilangan dari keledai dan kuda atau dia memang hewan sendiri yang memang ukurannya itu nanggung gitu. Dibilang kuda dia agak kecil, dibilang keledai dia agak besar gitu kan. Itu namanya bagol. Nah, Rasulullah itu diberi hadiah itu. Syahba. Syahba itu maksudnya dia itu punya pola hitam putih. Bagus banget. Jadi kuda bigolnya itu polanya itu hitam putih dan hewan yang pola kulitnya itu hitam putih itu nilainya sangat mahal kalau di Arab karena menandakan kecantikan dan kegagahan hewan yang ada polanya hitam putih. Jadi misalnya kakinya hitam, badannya putih gitu kan. Itu itu nilainya mahal banget. Nilainya sangat fantastis itu harganya. Baglatun syahba, yaitu bigol yang memiliki pola hitam putih di kulitnya. Farokibaha, Rasulullah diberi hadiah itu, kemudian Rasulullah menungganginya. Kal fa'akhadha Uqbah yakuduha lahu, sehingga Uqbah menarik tali untuk Rasulullah. Jadi kisahnya kayak gitu. Jadi yang dinaiki itu adalah bagol hadiah yang sangat indah. Uqbah itu tugasnya geret talinya itu aja. Beliau nggak berani naik bigolnya itu nggak berani. Kal faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra kul a'udhu birabbil falak. Bacalah kul a'udhu birabbil falak. Fa'adaha lahu hatta qara'aha. Kemudian Rasulullah itu membaca surat Al-Falaq dari awal hingga akhir dan Uqbah kemudian menirukan apa yang dibacakan Rasulullah dari awal hingga akhir. Fa'arafa anni lam afra bihi majiddan. Rasulullah itu kayak kayak melihat Sayyidina Uqbah itu kayak nggak puas gitu. Masa diajarin cuma ayat segini dan mudah banget gitu. Jadi Al-Falaq kan surat yang pendek sekali. Itu sangat mudah dihafalkan gitu. Kayaknya Uqbah itu kayak kurang puas, gitu. Kurang banyak pelajarannya gitu. Kurang banyak ngajarin Qur'annya itu. Tapi nggak diucapkan, cuma kelihatan aja. Rasulullah itu punya perasaan kayak gitu. Kal fa'arafa anni lam afra biha jiddan. Rasulullah itu sadar bahwasanya aku itu kayak kurang puas gitu ya dengan diajari surat Al-Falaq. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'alla hawan tabiha. Kayaknya kamu kurang puas dengan atau kayaknya kamu itu kayak menyepelekan surat ini gitu. Surat pendek gitu. Fama kumtu tasili bisyai'in mitliha. Fama kumta tasili bisyai'in mitliha. Enggak ada
pahala surat manapun yang menyaingi pahala membaca surat Al-Falaq. Makanya Rasulullah itu ingin menghilangkan rasa dari para sahabat menyepelekan ayat-ayat dan surat-surat pendek. Surat pendek itu, walaupun pendek, pahalanya mungkin nggak bisa didapatkan oleh surat yang panjang-panjang. Maka intinya, setiap surat di dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Nggak ada yang remeh satupun. Mau suratnya itu cuma 3 ayat, itu nggak remeh. Di sisi Allah dia sangat mulia. Maka nggak boleh kita merasa baca surat pendek itu ada sesuatu yang remeh. Gitu. Jadi Rasulullah itu ingin mengajari itu kepada para sahabat. Maka ini fadilah surat Al-Falaq ya. Pahalanya itu mungkin tidak bisa disaingi sama surat-surat yang lain yang lebih panjang. Nggak ada surat yang bisa menyaingi keistimewaan surat Al-Falaq ini sendiri. Dia punya keistimewaan sendiri yang nggak dimiliki oleh semua surat di dalam Al-Quran. Maka nggak boleh meremehkan surat Al-Falaq gitu. Warahu an-Nasai an Amri bin Utsman an Baqiyah bihi warahu an-Nasai aidan min hadis Tsauri an Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Nabihi an Uqbah bin Amir annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mu'awwidzaini fa dzakara nahwa. Qala tariqun ukhra qala an-Nasai akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana al-Mu'tamir qala sami'tu Nu'man an Ziyad bin Abil Asad an Uqbah bin Amir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Uqbah bin Amir juga radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innan nasa lam yata'awwadhu bimithli hadaini qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang tidak pernah berta'awud seperti ta'awudnya 2 surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi cara berlindung diri dari hal-hal yang akan membahayakan kita, yang paling baik adalah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Cara melindungi diri dari hal-hal yang bisa mengganggu kita, yaitu apa? Dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu adalah jimat yang paling kuat yang dimiliki oleh umat Islam ya. Apa? Jimat itu apa? Siji yang dirumat ya, kata orang Jawa. Jimat itu suatu barang yang dia itu dijaga dan diistimewakan. Ya ini juga. Al-Falaq dan An-Nas itu barangnya apa? Al-Falaq dan An-Nas ini adalah Al-Quran yang kita rawat, yang kita muliakan, yang dia itu sakti. Dia itu Dia itu bisa untuk melawan gangguan-gangguan apapun itu yang bisa membahayakan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya itu permohonan kita kepada Allah, semoga kita dilindungi dari apapun yang bisa membahayakan kita. Tariqun ukhra qala an-Nasai qala an-Nasai akhbarana Qutaibah qala haddatsana al-Laits an Abi Ajlana an Sa'idin al-Makburi an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Uqbah ibni Amir juga, bahwasanya beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah SAW. Aku suatu saat itu berjalan bersama Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Uqbah, kul. Wahai Uqbah, katakan. Fakultu, kemudian aku bertanya, mana akul? Apa yang harus aku ucapkan? Fasakata'ani, Rasulullah kemudian diam. Sumakola, kemudian beliau bersabda, kul, katakanlah. Kultu, aku berkata, kata Uqbah ya, madza akul ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah?
Fasakata anni, kemudian Rasulullah diam. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, Allahumma urdudhu alayya. Ya Allah, berikanlah aku jawaban. Ini Rasulullah itu nyuruh aku ngucapin sesuatu. Kan saya sebagai hamba Allah ini harus patuh. Lah harus patuh itu Rasulullah juga nggak ngasih tahu ngucapin apa. Ini gimana status saya ini ya Allah gitu. Apakah saya maksiat gara-gara nggak mengucapkannya, tapi mengucapkan apa juga Rasulullah nggak ngucapin gitu kan. Jadi Sayyidina Uqbah itu bingung ya kan. Rasulullah suruh ngucapin sesuatu, tapi ketika ditanya sesuatu itu apa Rasulullah diam gitu kan. Akhirnya ya beliau minta tolong pada Allah, ya Allah, kasih tahu apa yang harus saya ucapkan gitu. Fakola, kemudian Rasulullah berkata, ya Uqbah kul, wahai Uqbah, katakanlah, kul tuh berkata, mada akul ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Fakola, kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda, kul a'udhu birabbil falak. Maksudnya adalah surat Al-Falak. Faqara'tuha ta'ata itu ala akhiriha. Akhirnya aku membaca surat Al-Falak dari awal hingga akhir dari surat Al-Falak. Sumakola, kemudian Rasulullah berkata, kul, ucapkan. Kul tuh aku berkata, maka akul ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Kola bersabda Rasulullah SAW, kul a'udhu birabbin nas, yaitu surat An-Nas ya. Tuha, maka aku membacanya, yaitu membaca surat An-Nas, hatta itu ala akhirnya, sampai ke akhir suratnya. Summa qala Rasulullah SAW inda dzalik, kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah itu, masa ala sa'ilun bimithlihima walasta'adha musta'idun bimithlihima. Enggak ada satu orang pun ya yang bisa menyaingi permintaan di dalam kedua surat itu, dan enggak ada seorang pun yang bisa menyaingi isti'adzah dari kedua surat itu. Jadi cara berdoa paling bagus yaitu dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas, dan cara meminta pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari mara bahaya yang paling bagus yaitu dengan membaca dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu cara berdoa paling bagus dan cara bertawud paling bagus. Itu sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tariqun ukhra qala an-Nasa'i akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Muawiyah 'anil Ala bin Harits an Makhul an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihi ma fi sholati subhi. Ini hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca dua surat ini ketika sholat subuh. Tapi bukan ini sebagai sunnahnya ya. Boleh beberapa kali itu sholat subuh membaca Al-Falaq dan Anas itu boleh. Boleh. Dan apalagi kalau diniati kalau Rasulullah itu dulu pernah membacanya. Tapi untuk melazimi setiap sholat subuh membaca Al-Falaq dan Anas itu nggak sunnah. Kenapa? Karena mayoritas sholat subuhnya Rasulullah itu membaca surat yang sangat panjang. Memang di beberapa kasus beliau pernah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas ketika sholat subuh, tapi nggak dirutinkan. Contohnya ketika subuhan dan dalam perjalanan, ini cocok. Sholat subuh membaca Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau ngimami di musola, di masjid, atau misalnya sholat subuh rutin di rumah, kok baca Al-Falaq dan An-Nas itu nggak cocok. Bacanya harus yang panjang. Apalagi kalau subuh hari Jumat. Itu kan surat rokat pertama membaca surat As-Sajdah, rokat kedua membaca surat Al-Insan. Itu panjang kan? Berapa halaman itu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Itu rutin dibaca Rasulullah di setiap subuh hari Jumat. Maka memang boleh nggak membaca Al-Falaq dan An-Nas ketika sholat subuh boleh, tapi nggak boleh dirutinkan. Ya sekali, dua kali gitu. Itu masih boleh. Tapi rutinnya harus pakai surat yang panjang.
Qala tariqun ukhra qala an-Nasai akhbarana Qutaibah qala haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Imran Aslam an Uqbah bin Amir qala hadis ini hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Uqbah bin Amir. Beliau berkata, Ittaba'tu Rasulullah SAW wa warakib. Aku mengikuti Rasulullah SAW dan beliau sedang menaiki hewan tunggangan. Fawadatu yadai ala qadamihi. Maka aku meletakkan tanganku, kedua tanganku ke kakinya beliau. Kakinya Rasulullah ya. Fakultu, kemudian aku berkata pada Rasulullah, akri ini surat Hud atau surat Yusuf. Ya Rasulullah, tolong bacakan surat Hud atau surat Yusuf. Gitu. Jadi maksudnya ketika dalam perjalanan itu kan daripada zikir sendiri-sendiri, mumpung di sampingnya Rasulullah, kan ini waktu yang tepat untuk minta dibacakan ayat Al-Quran. Membacakan surat Al-Quran. Nah, Sayyidina Ubay itu minta dibacakan surat Hud atau surat Yusuf yang panjangan gitu loh. Kan Hud sama Yusuf kan lumayan panjang. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, lantak ro'a syai'an anfa indallahi min kul a'udhu birabbil falak. Enggak ada surat yang lebih bermanfaat kamu baca di sisi Allah kecuali surat Al-Falak. Rasulullah malah membacakan surat Al-Falak. Padahal requestnya Sayyidina Uqbah itu surat Hud atau surat Yusuf. Biar panjang, gitu, biar bisa ditadaburi, biar bisa dinikmati selama perjalanan. Ternyata Rasulullah memilih untuk membacakan surat Al-Falak, yang itu surat pendek sekali. Dan Rasulullah bilang bahwasanya justru membaca surat Al-Falak ini lebih baik daripada membaca surat yang lain di saat itu gitu. Qala haditsun akhar qala an-Nasa'i akhbarana Mahmud bin Khalid qala hadatsana al-Walid qala hadatsana Abu Amr al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim al-Harith an Abi Abdullah an Ibni Aish al-Juhani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ibna Aish. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Ibni Aish al-Juhani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yaitu kepada Ibni Aish al-Juhani radhiyallahu taala anhu, ya ibna Aish, wahai ibna Aish, ala adulluka au ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwad bihil muta'awwidun. Maukah kamu saya ajarkan dengan sesuatu yang paling bagus diucapkan oleh orang yang minta diberi perlindungan? Qala bala, jawab Ibnu Aish, iya ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hatani surataini, dua surat ini. Jadi dua surat ini adalah dua surat yang paling bagus dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ta'awud-ta'awud yang lain. Dua surat ini yang paling utama. Fahadihi turukun an Uqbah kal mutawatir anhu. Maka hadis-hadis ini semua dari Sayyidina Uqbah seperti hadis yang mutawatir kepada Uqbah. Tufidul qat'a inda katsirin minal muhaqqiqina fil hadis, yang mewajibkan kita untuk mempercayainya menurut para ahli tahqiq di bidang hadis. Maksudnya apa? Maksudnya berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak tadi, kita jadi mengambil satu kesimpulan utama bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah Al-Quran. Dan dia harus ditulis di mushaf. Jadi inti dari menyebutkan tadi itu sebenarnya bukan untuk mengajarkan kita fadilah surat Al-Falaq, An-Nas, bukan. Tapi untuk membuktikan bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas ini bagian dari Al-Quran. Walaupun ujung-ujungnya kita dapat ilmu juga bahwasanya fadilah Al-Falaq dan An-Nas itu ini, itu gitu kan, dari penyebutan dalil-dalil tadi.
Qal wa qad taqaddama fi riwayati Sudai bin Ajlan wa Farwah ibni Mujahid anhu ala u'allimuka thalatha suwarin lam yanzil fi Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'ani mithlahunna. Dan sudah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan tentang fadilah surat Al-Ikhlas ya, yang di pertemuan yang sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, mau nggak kamu saya ajarin 3 surat yang di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Furqan yang seperti itu. Jadi ada 3 surat yang di Quran, di Injil, di Zabur, ya kan, di Taurat itu nggak ada yang mirip dengan 3 surat ini. Benar-benar 3 surat ini itu spesial, tidak ada yang mirip dengannya di kitab suci manapun. Yaitu apa? Qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi tiga surat ini nggak akan kita temukan yang semisal dengannya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, bahkan di dalam Al-Quran sendiri. 3 surat ini spesial yang memiliki ciri khasnya sendiri yang tidak ada yang semisal dengannya di dalam Al-Quran itu sendiri maupun di dalam kitab suci yang sebelumnya. Qala haditsun akhar qala Imam Ahmad haddatsana Ismail qala haddatsana Jurairi an Abil Ala qala rajulun kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Abul Ala, bahwasanya ada seseorang berkata, ini kata ulama, seseorang ini kemungkinan adalah Uqbah bin Amir. Kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan. Wanasu ya'takibuna, dan orang-orang itu semuanya berjalan di belakangnya Rasulullah. Kan secara adab gitu kan. Nggak boleh kita itu jalan di depannya Rasulullah. Kita jalan di hadapan guru itu nggak boleh. Kita jalan di hadapan orang tua itu kan nggak boleh. Secara adab kan gitu. Maka biasanya kalau terjadi perjalanan, Rasulullah itu paling depan sendiri. Nah, sisanya itu di belakang semua, ngikut di belakangnya Rasulullah gitu. Qal wa fi dhahri killah. Wa fi dhahri killah itu maksudnya yang naik hewan tunggangan itu sedikit. Lebih banyak yang jalan kaki. Fahanat nazlata Rasulillah SAW wa nazlati. Sehingga masuk giliranku untuk naik hewan kendaraan. Jadi gini, model perjalanan dulu itu kan nggak semua orang punya hewan tunggangan. Akhirnya jumlah hewan tunggangan itu nggak imbang dengan orang yang melakukan perjalanan. Misalnya hewan tunggangan yang ada itu cuma 3. Yang safar itu ada misalnya 6. Otomatis kan nggak mungkin selama perjalanan semuanya naik hewan tunggangan. Ya kan? Karena jumlahnya nggak sesuai dengan hewan tunggangannya. Opsinya gimana? Gantian. Jadi 1 jam naik hewan tunggangan, 1 jam lagi, kemudian sisanya 1 jam orang lain, 1 jam orang lain. Jadi gantian. 1 jam kita naik, terus sisanya kita jalan kaki. Pokoknya gantian gitu, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Itu namanya kebiasaan kita, kebiasaan orang dulu seperti itu. Karena kalau harus naik semuanya, KO hewannya. Misalnya 3 orang naik kuda 1 itu, kudanya nanti tumbang. Ya, solusinya gimana biar kita tetap nggak capek dan kudanya juga nggak capek? Ya kayak tadi, gantian naiknya di jadwal. Gitu. Nah, ini jadwalnya naiknya ubah jadwalnya naik gitu. Kal falahikoni fadoroba mimba di mankibi, sehingga aku naik hewan tunggangan, Rasulullah itu mukul pundakku dipukul sama Rasulullah gitu. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kul a'udzu bil falak. Faqara'aha Rasulullah SAW wa qara'tuha mahu. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Falak dan aku membaca
surat Al-Falaq setelah Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, Qul a'udzu birabbin nas. Faqara'a Rasulullah SAW wa qara'tu amahu. Kemudian Rasulullah membaca surat An-Nas dan aku kemudian mengikuti bacaannya Rasulullah SAW sampai selesai. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, idza shallaita faqra bihima. Jika kamu sholat, bacalah dua surat ini. Maksudnya sholat apa? Sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah, baca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas, terus kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas gitu. Itu bagus dibaca ketika sholat sunnah. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir, wa az-zahir anna hadzal rajul huwa Uqbah bin Amir wallahu alam. Kata Imam Ibnu Katsir, kayaknya ar-rajul, seseorang yang di dalam hadis ini itu adalah Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Katsir seperti itu. Kan di dalam hadis nggak disebutkan namanya siapa, seseorang tadi. Nah, ini Imam Ibnu Katsir itu melihat bahwasanya ini kayaknya seseorang itu namanya adalah Uqbah bin Amir. Qala haditsun akhar qala an-Nasa'i akhbarana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Abdullah bin Sa'idin an qala hadatsani Yazid bin Ruman an Uqbah bin Amir an Abdullah al-Aslami huwa ibnu Unais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala sadrihi. Jadi ini hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah al-Aslami, Abdullah al-Aslami. Bahwasanya Rasulullah SAW itu menaruh tangan beliau ke dadanya Abdullah al-Aslami. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Kul, katakanlah. Falam adri ma aqul, aku nggak tahu aku harus mengucapkan apa. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata padaku, Kul, ucapkanlah. Qultu, aku berkata, Qul huwallahu ahad. Tsumma qala li qul. Kemudian Rasulullah berkata padaku, ucapkanlah. Qultu a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq hatta faraqtu minha, sampai aku menyelesaikan pembacaan itu. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah berkata padaku, Qul, ucapkan. Qultu qul a'udzu birabbin nas. Aku membaca surat An-Nas. Hatta faraqtu minha, sampai aku menyelesaikan pembacaan surat An-Nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadza fata'awwad kama ta'awwadzal muta'awwidzuna bimithliha qattun. Hakadza fata'awwad ma ta'awwadzal muta'awwidzuna bimithlihin naqat. Maka beginilah cara kita meminta permohonan, meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, dan tidak ada cara meminta perlindungan yang lebih baik daripada membaca 3 surat ini. Jadi seperti itu ya artinya. Qala haditsun akhar qala an-Nasa'i akhbarana Amr bin Ali Abu Hafs qala hadatsana Badal qala hadatsana Syaddad bin Sa'id Abu Talha an Sa'id al-Jurairi qala hadatsana Abu Nadrah an Jabir bin Abdullah qala li Rasulullah SAW. Ini hadis yang diriwayatkan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, bersabda kepadaku Rasulullah SAW, Iqra ya Jabir, bacalah wahai Jabir. Qultu, aku berkata, wa ma aqra'u bi abi anta wa ummi, apa yang harus aku baca demi Allah? Qala Rasulullah SAW menjawab, Iqra qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Faqara'tuhuma, maka aku membaca 2 surat itu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra bihima walan taqra'a bimithlihima. Bacalah 2 surat tadi dan gak akan kamu menemui 2 surat yang semisal dengan kedua surat tadi jika kamu baca. Jadi memang 2 surat ini itu istimewa.
Nggak ada satupun surat dari Al-Quran yang mirip dengan Al-Falaq dan An-Nas. Maka membacanya itu nggak ada tandingannya dengan surat yang lain. Gitu. Walaupun jumlah ayatnya itu sedikit. Tapi kesaktiannya itu ya sama dengan surat-surat yang lain gitu. Karena dia itu memiliki ciri khas tersendiri. Karena isinya itu ta'awud. Nggak ada satupun surat di Al-Quran yang isinya itu full bertawud kepada Allah kecuali surat Al-Falaq sama An-Nas. Dah, nggak ada. Maka spesial, dua surat ini surat spesial. Qal wa taqaddama hadithu Aisyah. Dan telah berlalu pembahasan tentang hadis Aisyah. Anna Rasulullah SAW karena yakra'u bihinna. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca tiga surat itu, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wayan fusu fi kaffaihi, dan Rasulullah itu meniupkan ke telapak tangannya setelah baca tiga surat tadi gitu. Yanfus itu kata ulama meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah, jadi bukan mengeludah, bukan, tapi niup, tapi kayak ada yang keluar titik-titik gitu gitu. Kalau niup saja itu kan murni angin. Itu bukan seperti itu. Nafas itu yang dimaksudkan oleh nafas oleh para ulama adalah niup tapi kayak keluar sedikit ludah gitu. Itu yang dilakukan ketika kita setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kita letakkan kedua telapak tangan kita kumpulkan, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita gitu. Sambil ludah itu kayak keluar sedikit-dikit gitu. Gitu kemudian kita usapkan ke seluruh badan. Itu ritual yang harus kita kerjakan, ritual yang disunahkan untuk dikerjakan ketika sebelum tidur. Dilakukan sebanyak 3 kali. Itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup kedua telapak tangan, kemudian kita usapkan seluruh tubuh yang bisa dijangkau tangan, kemudian lagi baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, kemudian diusapkan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ditiup, terus diucapkan. Gitu, sebelum tidur. Ini hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah dan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalau wayam sahu bihi marasahu wajahu wa ma'akbala min jasadihi. Jadi setelah ditiup itu diucapkan kepalanya, badannya yang bagian depan. Yang depan, yang belakang nggak usah diusap. Gitu. Itu 3 kali dilakukan seperti itu ketika sebelum tidur. Ini berarti kan fadilah surat Al-Anas ya kan? Al-Falaq ya. Fadilah surat Al-Falaq. Bahwasanya dia termasuk dari surat yang disunahkan kita baca sebelum tidur sambil ditiup-tiup dan mengusap badan itu. Waqala Imam Malik, berkata Imam Malik, an Ibnu Syihab bin an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang diriwayatkan pada Sayyidah Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza ishtaka yaqra ala nafsi bil muawwidataini wa yanfus. Kalau Rasulullah itu sedang sakit, beliau itu membaca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian beliau yanfus, yaitu meniup, entah itu meniup bagian yang sakit langsung, atau meniup telapak tangan, kemudian telapak tangannya itu diusapkan ke bagian yang sakit. Jadi seperti itu, kebiasaannya Rasulullah kalau sakit seperti itu, membaca Al-Falaq, An-Nas, terus melakukan seperti itu. Falamma istadda waja'uhu kuntu akra'u alaihi. Ketika Rasulullah itu sakitnya parah banget, Sayyidah Aisyah berkata, aku yang membacakannya untuk Rasulullah SAW. Makanya istri itu harus tahu kebiasaan suaminya. Kalau suaminya itu kebiasaan baca surat ini, ketika suaminya nanti qadarullah sakit, nggak bisa baca lagi, itu dibacakan. Suaminya itu punya kebiasaan misalnya baca kitab, ya kan. Kalau suaminya itu qadarullah sakit, ya dilanjutkan dibacakan kitab. Jadi biar suaminya mendengar. Itu Sayyidah Aisyah seperti itu. Sayyidah Aisyah tahu Rasulullah itu mempunyai kebiasaan kalau sakit itu membaca Al-Falaq dan An-Nas,
terus ditiupkan ke bagian yang sakit. Ketika sakitnya itu udah parah banget, kan Rasulullah nggak mampu untuk bergerak. Ya gantian Sayyidah Aisyah yang membacakannya. Dibacakanlah di hadapan Rasulullah, kemudian ditiupkan ke badan Rasulullah. Qal falamma istada wajauhu, ketika sakitnya Rasulullah tambah parah, kuntu akrau alaihi, aku membacakan kedua surat tadi untuk beliau. Wa amsahu biyadihi alaihi, dan aku mengusap dengan tangannya ke di atas di atas badan beliau. Roja'a barokatihima, berharap barokah dari tangannya Rasulullah. Jadi Sayyidah Aisyah itu tugasnya cuma membacakan Al-Falak sama An-Nas. Tapi niupnya tetap di tangannya Rasulullah. Jadi Rasulullah diangkat tangannya, dibacakan surat Al-Falak An-Nas ke tangan beliau. Kemudian Sayyidah Aisyah itu membawa tangan Rasulullah untuk diusapkan ke bagian badan Rasulullah yang sakit. Jadi tetap yang ngusap tangannya Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu cuma bantu membacain Al-Falaq dan Nas. Kenapa? Takutnya kalau pakai tangannya sendiri nggak barokah. Maka pakai tangannya Rasulullah saja sendiri untuk mengusap bagian yang dirasa sakit oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu fadilah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Apa itu? Untuk mengobati penyakit. Jadi kalau sakit gigi misalnya, baca Al-Falaq An-Nas, terus ditiup ke tangan, diusap bagian gigi yang sakit. Sakit kepala seperti itu, sakit tangan, kaki, punggung ya kan, udah jompo ya kan, bisa baca Al-Falaq An-Nas diusapkan ke punggung gitu. Itu semua untuk meneladani Rasulullah SAW. Kalau dibilang manjur enggak usah dipikir manjur atau enggaknya. Yang penting kita itu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya tentu mau berusaha untuk berobat silahkan. Enggak berusaha untuk berobat juga silahkan. Sesuai dengan keyakinan dan kenyamanan masing-masing. Tapi untuk ritual seperti ini, ya kita yakini aja ini yang dilakukan Rasulullah, ya saya melakukan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Gitu. Karena perintah kita itu untuk meneladani Rasulullah, bukan untuk agar sembuh. Jadi walaupun nggak sembuh pun tetap kita melakukan seperti itu dan diniatkan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara medis kayak nggak masuk akal, ngapain kita melakukan seperti itu? Tapi tidak bisa dipungkiri badan itu akan bereaksi dengan perkataan yang baik. Itu pun di ilmu kedokteran ada buktinya ya, bahwasanya badan itu atau makhluk itu akan bereaksi positif jika diperdengarkan bacaan yang baik-baik. Maka ini bisa menjadi celah masuk syariat bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah itu sebenarnya sudah betul secara kedokteran. Membacakan ke bagian tubuh kita itu hal-hal yang baik. Dan apa yang lebih baik daripada Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran itu sebaik-baiknya bacaan. Apalagi ada fadilah khusus yang ada di dalam Al-Falaq dan An-Nas. Maka dengan meyakini itu dan meniati ibadah, insya Allah walaupun misalnya badan kita tetap sakit, kita dapat pahala yang bisa menggantikan kesakitan yang kita rasakan dalam penyakit kita. Gitu. Kan bukan berarti seseorang yang muslim, yang patuh, itu bebas dari sakit. Enggak. Apakah salah satu tanda kalau kita itu bertakwa itu kita sehat? Enggak. Lihat Sayyidina Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi. Beliau seorang rasul. Tapi seumur hidup beliau sakit. Artinya, sehat dan sakit itu tidak menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Maka boleh jadi kita sakit seumur hidup, tapi kita termasuk orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Makanya jangan putus asa. Kadang orang itu mengaitkan sakit dengan kegagalan.
Itu yang salah. Ada orang yang tanya kepada saya, Ustadz, saya itu alhamdulillah lah istiqomah, ibadah ini, ngafalin Quran dan sebagainya. Tapi kok Allah memberikan penyakit yang kayak gini gitu, nggak bisa disembuhkan, diobati berkali-kali, bahkan sampai ini juga nggak sembuh gitu. Padahal orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak ngafalin Quran, itu sehat-sehat, Ustaz. Ada yang tanya kayak gitu. Maka Anda jawab bahwasanya kita cukup jadikan Nabi Ayub sebagai contoh. Sosok manusia yang dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ini udah derajat paling tinggi dari level manusia ya. Ketakwaan paling tinggi adalah Nabi dan Rasul. Tapi beliau seumur hidup sakit. Maka kita kalau sakit nggak perlu putus asa. Bahkan kalaupun kita sakit dari lahir sampai mati, itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan sakit ini gitu loh. Jangan menjadikan sakit itu alasan untuk tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang paling bahaya. Itu yang bahaya itu di situ. Bukan sakit dan sehatnya, tapi malah menjadikan sakit itu alasan untuk tidak patuh. Ini problem. Jadi seperti itu ya. Qal warahul Bukhari an Abdullah bin Yusuf wa Muslim an Yahya bin Yahya wa Abu Daud an Anil Qanabi wan Nasa'i an Qutaibah wa min hadithi Ibnu Qasim wa Isa bin Yunus wa Ibnu Majah min hadithi Man wa Bishr bin Mu'mar samaniyatum an Malik bi. Jadi ini menandakan bahwasanya hadis ini tuh sahih. Hadis ini sahih, riwayatnya banyak dan dari imam semua. Wa taqaddama fi akhir surat Nun dan sudah dibahas di tafsir surat An-Nun bagian yang terakhir, surat Nun bagian yang terakhir. Min hadithi Abi Nadrah an Abi Sa'idin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad min a'yunil janni wa 'ainil insan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan gangguan manusia. Falamma nazalatil al-mu'awwidhatani, setelah turun surat dua mu'awwidzah, akhadha bihi ma Rasulullah, akhirnya bertawud dengan surat tadi, dengan dua surat mu'awwidzah ini. Enggak lagi pakai ta'awud yang biasa. Beliau ta'awudnya dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika surat Al-Falaq dan An-Nas ini sudah diturunkan. Wataroka masiwahuma, dan Rasulullah meninggalkan semua jenis ta'awud selain membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rawahu Tirmidzi wan Nasai wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun hasan, dan kata Imam Tirmidzi hadis ini hadis yang hasan. Baik, sampai di sini pembahasan kita di pagi hari ini. Insya Allah untuk inti dari tafsir surat Al-Falaq, kita akan baca sama surat Al-Ikhlasnya saja. Karena dia nyambung ya. Masih satu pembahasan Al-Falaq dan An-Nas. Karena di awal surat Al-Nas nanti tidak ada pembahasan tentang fadilahnya, langsung masuk ke tafsirnya. Karena fadilahnya sudah kita bahas di di majelis ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan katsiran wa assalamualaikum jami'an. Hadzal ilmi wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas materinya yang insya Allah ya terkait surat Al-Falaq ini.
Silakan bagi yang mau bertanya bisa disampaikan di sini atau bisa di chat grup ya. Ayo. Ini ada yang bertanya di chat ya, Ustaz. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari asbabun turunnya surat Al-Falaq? Mengingat kita tinggal di negara yang ilmu sihir itu hal yang lumrah dan terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita aman, iman Islam kita dan tauhid kita kuat. Ibrahnya bahwasanya kalau masalah dunia non fisik ya, dunia goib itu karena kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa menyaksikannya, apalagi hal yang berkaitan dengan jin dan setan, maka cara untuk berlindung yang paling bagus, yang paling tepat adalah meminta kepada Tuhannya jin dan setan. Istilah kalau kita itu mau lewat depan rumah yang dia itu ada anjing galak ya kan? Terus anjingnya itu nggak diikat, alias kalau kita lewat depan rumahnya pasti dikejar. Daripada kita mukulin susah-susah anjingnya, belum tentu anjingnya itu pergi, malah mungkin bisa loncat atau malah menerkam kita. Maka cara paling praktis ya tinggal WhatsApp yang punya rumah. Mas, saya mau lewat nih jam segini, tolong diamankan anjingnya gitu. Itu kan paling aman. Orang yang punya suruh sini gitu. Kita lewat. Maka konsep itu yang berlaku untuk menanggulangi jin dan setan. Kita nggak bisa komunikasi dengan jin. Kita juga nggak bisa komunikasi dengan setan. Kalaupun bisa, kita nggak tahu dia jujur atau enggak. Maka nggak boleh kita percaya perkataan orang yang kesurupan. Bilang kalau saya dari pantai selatan, siapa yang jamin beneran dari pantai selatan? Mungkin dia cuma halu aja ya kan. Kita nggak bisa percaya perkataan jin itu nggak bisa percaya. Maka ujung-ujungnya kita nggak bisa komunikasi dengan jin, kita juga nggak bisa komunikasi dengan setan, dengan iblis. Maka cara untuk berlindung dari godaan itu semua, ya kita minta kepada Allah yang jelas-jelas Tuhan kita, dan Tuhannya setan, Tuhannya jin juga. Untuk menjaga jin jangan sampai bisa menggoda kita, untuk menjaga iblis dan setan yang itu adalah semuanya makhluk Allah untuk tidak bisa mengganggu kita. Itu adalah ibrah yang paling bisa terlihat uh, tentang masalah jin dan ilmu sihir dan lain sebagainya. Itu kan dengan itu kita minta tolong kepada Allah. Makanya Allah menurunkan 2 surat isinya ta'awud semua. Dan yang seperti di dalam hadis sebutkan dia tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang semisal dengannya di kitab suci manapun. Cuma ada di surat Al-Falaq dan An-Nas ini yang tugasnya apa? Meminta kepada Allah untuk melindungi kita dari segala macam gangguan, baik itu dari makhluk hidup, baik itu dari manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan alam. Misalnya dari gempa atau gunung meletus itu kan bukan hidup ya, tapi kan berbahaya. Dan juga dari sesuatu yang nggak kasat mata, seperti kayak jin, sihir, setan, iblis, dan lain sebagainya. Gitu. Maka itu agar Islam, iman kita, dan tauhid kita kuat, kita harus meyakini bahwasanya mereka semua adalah makhluk Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk mengatur mereka, bahkan untuk memusnahkan mereka sekalipun. Maka kita nggak boleh takut sama makhluk, apapun itu. Mau itu tukang jin, kayak tukang sihir, kayak tukang santet, nggak perlu takut. Yang kita takuti hanya Allah satu-satunya. Karena
Sesakti apapun mereka, mereka tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Gitu. Buktinya semua sihir yang yang komplotan sama Firaun itu semuanya gagal. Gagal untuk menantang Nabi Musa. Artinya, sehebat apapun tukang sihir, sehebat apapun tukang santet, mereka itu nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi Ustaz ini ya. Ada 3 pertanyaan ini ya. Ah, kalau tulisan Al-Falaq dan An-Nas di kertas dan kertasnya dimasukkan air, terus airnya diminum, apakah ini bisa jadi wasilah ta'awud juga? Kalau seperti itu tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya itu tadi dibaca ke telapak tangan, ditiup sambil keluar liurnya dikit-dikit, ya kan? Terus diusapkan ke tubuh bagian tubuh yang sakit. Itu seperti itu bisa. Atau air dibacakan, terus diminum, itu bisa. Tapi kalau kertas ditulis, gini loh, konsep Al-Quran itu kalian harus paham dulu. Al-Quran itu sesuatu yang dibaca. Namanya juga Quran ya. Quran itu sesuatu yang dibaca. Alias awalnya Quran itu nggak ada tulisannya. Quran itu nggak ditulis. Makanya mushaf itu bukan Quran. Mushaf itu adalah tulisan dari Quran. Makanya yang sakti itu tuh bacaannya, bukan tulisannya. Jangan tertipu. Kalian nulis ayat Quran di mana-mana tapi nggak pernah kalian baca. Ya nggak fungsi. Kalian bakar, kemudian kalian minum mushafnya, nggak fungsi. Orang yang aslinya Quran itu bacaan, namanya juga Quran dari kata qara'a yaqra'u Quran. Dia itu bacaan, bukan tulisan. Kalau tulisan namanya nanti kitab, bukan Quran. Quran itu kenapa disebut Quran? Karena dia bacaan, bukan tulisan. Yang tulisan itu mushaf, bukan Quran. Makanya kalau mau Al-Quran itu bisa menyembuhkan dari sakit atau dia itu bisa untuk perlindungan kita atas izin Allah terhadap makhluk Allah yang mengganggu kita, ya dibaca. Entah dibaca di depan minuman, makanan, terus kita makan. Seperti kalau kita itu kayak ini ya, apa namanya, yasinan atau tahlilan, itu kan gunanya apa? Bacain makanan-makanan itu biar dibacakan ayat Al-Quran, terus kita makan biar barokah, istilahnya gitu kan. Jadi intinya dibaca. Kalau mushaf kalian kalian bakar ya, kalian makan, nggak akan fungsi juga. Orang dia tulisan Quran bukan Quran. Jadi seperti itu ya. Kalian harus tahu konsep Quran dulu, baru paham apa hukumnya ini. Ya kan, ngapain nulis Quran di kertas, dimasukkan ke air. Orang Quran tujuannya dibaca, bukan untuk ditulis-tulis kayak gitu. Malah kadang-kadang hal seperti ini itu malah menimbulkan apa namanya penghinaan terhadap Quran itu sendiri. Quran kok dimakan, kan menghina namanya. Quran ditulis kok dimakan. Orang tujuannya buat dibaca malah ditulis terus dimakan. Tujuannya dibaca malah ditulis terus dimasukkan air. Tujuan dibaca malah ditulis terus dikalungkan. Bukannya salah ya, tapi nggak cocok dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Maka silakan pakai metode-metode apapun itu. Itu kan tergantung mujarobat ya. Pengalaman. Kita mengucapkan seperti itu dan pengalamannya itu mandi gitu. Manjur gitu. Maka nggak apa-apa, asalkan dibaca. Jangan cuma ditulis jadi pajangan gitu. Kalian baca tulis surat terus dipejeng di depan pintu, nggak guna. Lebih manjur kalian bacain tiap masuk pintu itu surat Al-Falaq, itu bacain setiap masuk, itu aman dari jin daripada kalian tulis tulisan kalian tempel di atas pintu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Allah taala alam. Kalau bacanya nggak pakai tajwid gimana Ustaz? Bacanya harus pakai tajwid. Al-Quran yang nggak dibaca pakai tajwid itu kata ulama dihukumi zikir biasa. Kalau nggak dibaca dengan tajwid, itu bisa dihukumi zikir biasa. Alias kita itu lagi nginget isi dari Al-Quran.
tapi nggak Quran. Makanya Quran yang bisa memiliki khasiat seperti di dalam hadis dan sebagainya harus dibaca dengan makhrajul huruf yang benar, dengan tajwid yang benar. Kalau dibacanya asal-asalan, dia nggak akan berkhasiat seperti yang di hadis. Tapi dia tetap mungkin memiliki efek sebagai zikir, perkataan yang bagus. Karena kan gini loh, Al-Quran itu kan bahasa Arab. Zikir itu kan juga bahasa Arab. Subhanallah, alhamdulillah kan bahasa Arab. Intinya kalimat-kalimat yang toyib, bagus, isinya bagus. Quran, kalau dia nggak dibaca tajwid, dia akhirnya jadi kayak bahasa Arab biasa. Tapi walaupun dia berubah jadi bahasa Arab biasa, dia tetap zikir. Dia tetap bisa mengingatkan kita terhadap Allah. Walaupun dia nggak kita sebut Quran karena cara bacanya nggak kayak Quran. Gitu. Jadi tetap kalau mau dapat fadilah yang ada di hadis-hadis, baca ini biar dapat ini, baca ini biar kayak gini dan sebagainya, bacanya harus pakai tajwid dan benar, makhrajul huruf yang benar, terutama untuk melawan godaan jin. Makanya jin bisa aja dia menghatamin Yasin, bisa. Tapi cara bacanya salah. Karena ketika surat Yasin dibaca salah, dia nggak Al-Quran. Maka setan pun bisa untuk ngikutin surat Yasin kita. Atau membaca surat ayat kursi juga. Maka pastikan ayat kursi yang kita baca itu makhrajul hurufnya udah betul, tajwidnya udah betul, biar bisa untuk melindungi kita dari jin. Kalau enggak nanti diteorin sama dia. Gara-gara kita bacanya salah, jadi ketawaan dia, jadi bahan ketawaan gitu. Wallahu taala alam. Oke, Ustaz. Ini bertanya di luar tema, Ustaz. Apakah orang yang belum akikoh boleh berkurban kalau punya uang, lebih baik akikoh dulu atau berkurban dulu? Jadi konsepnya itu ibadah yang waktunya itu lebih diutamakan dari ibadah yang di luar waktunya. Contohnya gini, orang itu belum akikah. Dan itu udah lewat, akikah kan hari ke-7 dari kelahiran. Ini waktu sunnahnya akikah yang paling sunnah itu, hari ke-7. Pas hari ke-7, gaji belum cair, utang masih numpuk. Baru cair gajinya pas Idul Adha. Terus akhirnya dia punya kepikiran, ini kurban dulu, apa akikah dulu? Maka karena waktu sunnahnya akikah udah lewat, yaitu tanggal 7, dan sekarang waktunya sunnah untuk berkurban, yaitu Idul Adha, maka ya diutamakan Idul Adhanya dulu, kurban dulu. Karena yang itu udah lewat, nanti lagi, nabung lagi. Makanya kalau Idul Adha, jangan mikir akikah. Kadang orang mikir ngapain pas Idul Adha itu mikir akikah. Ngapain Anda 11 bulan itu kok nggak mikir akikoh? Kenapa mikirnya itu pas 1 bulan itu aja? Itu kan setan namanya. Giliran 11 bulan nggak ingat akikoh. Giliran bulan 12 semuanya mikir akikoh. Mentang-mentang yang disembelih sama-sama kambingnya. Itu kan setan namanya. Setan itu pinter. Ngajak apa ya? Minimal kalau kita nggak bisa minimal kalau nggak membuat kita nggak beribadah, dia itu menggampangkan ibadah atau pingin maunya yang enak, ibadah 2 jadi 1 gitu maunya. Setan itu gitu, dikit-dikit ditariknya. Nanti kalau dari 2 ibadah jadi 1, terus nanti ibadahnya ditinggalkan, habis itu nggak ibadah sama sekali. Nanti step-stepnya itu gitu setan itu. Makanya sesuai dengan waktunya. Kecuali kalau misalnya pas hari Idul Adha itu memang beneran tanggal 7 harinya anaknya itu. Jadi pas hari kurban, hari tasyrik itu pas umurnya 7 hari, ya berarti akikoh dulu yang utama. Tapi kalau nggak gitu ya kurban dulu yang utama. Akikoh nanti bisa nabung lagi gitu. Wallahu taala alam. Ya, baik, Ustaz. Selanjutnya, izin bertanya, Ustaz. Sehabis sholat fardu ada yang mengatakan membaca ayat kursi. Dari ilmu hari ini saya mendapatkan ilmu sehabis sholat wajib membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti kita habis sholat wajib itu membaca ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas. Begitu nggak, Ustaz?
Jadi untuk setelah sholat fardu membaca zikir-zikir yang disunahkan itu, kemudian bisa juga membaca ditambahkan ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, dan anas. Jadi seperti itu. Tapi ini opsi kedua, alias dia itu di level kedua. Diutamakan dulu zikir-zikir yang dari hadis yang sahih. Karena ini zikir yang setelah sholat dengan membaca Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas, itu hadisnya itu sebagian ulama mendoifkannya, sebagian ulama mensahihkannya. Dia itu nggak semua ulama itu menganggapnya sahih. Jadi walaupun dia itu sunnah, ya sunnah, tapi masih di bawah hadis yang sahih-sahih. Maka diutamakan dulu zikir yang sahih-sahih. Contohnya istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 kemudian la ilaha illallah, kemudian zikir-zikir yang dari hadis-hadis soal itu diutamakan dulu. Itu dihatamkan dulu, baru kemudian baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Jangan sampai ini diutamakan, terus yang soal-soal kemudian ditinggalkan. Kan kadang-kadang kita itu habis sholat nggak selamanya longgar. Kadang-kadang harus kemana. Maka utamakan zikir yang sahih dulu. Yang ini bisa kalian baca pas kalian memang benar-benar kosong habis sholat. Kalau ada waktu luang, baca semua zikir yang sahih, yang hasan, yang hadis doif, semuanya baca. Kalau memang lagi kosong habis salam. Tapi kalau kebetulan ada kesibukan, ya kan harus segera pergi. Cukupkan yang soy-soy aja, yang hasan, yang doif itu nggak apa-apa, nggak usah dibaca gitu. Wallahu ta'ala. Jadi ada prioritas ya, prioritas mana zikir yang harus diucapkan walaupun sibuk, mana zikir yang bisa diucapkan ketika longgar. Gitu. Wallahu ta'ala. Ya, saat ini. Pertanyaan lagi, bagaimana mengamalkan 3 surat tersebut untuk penenang hati ketika kita sedang mendapat sakit yang membahayakan? 3 surat tadi itu fungsinya bukan untuk menenangkan hati ya. Namanya aja Muawwidzatain. 2 surat Al-Falaq dan An-Nas itu kan Muawwidzatain. Dia itu bukan surat untuk menenangkan hati, tapi surat untuk meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari mara bahaya. Udah itu. Maka ketika kita membaca Al-Falaq dan An-Nas, yang kita pikirkan dan yang kita hayati adalah, ya Allah, lindungi kami dari semua yang membahayakan kami. Udah itu. Jadi nggak cocok kalau kita itu memakai Al-Falaq dan An-Nas untuk menenteramkan hati. Nggak cocok. Kalau mau menenteramkan hati, pakai surat yang lain. Karena surat ini sesuai dengan namanya muawwidzah. Dia itu tugasnya, surat ini itu dibaca untuk meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari perkara-perkara yang bisa membahayakan kita. Baik itu membahayakan sesuatu yang fisik atau non-fisik. Terlihat atau enggak terlihat. Kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Sedangkan untuk penenang hati banyak sekali surat-surat yang lain yang bisa membuat kita tenang, juga bisa membaca kisah-kisah para nabi dan rasul yang ujian hidupnya itu sangat besar, bisa juga untuk membaca kisah-kisah para ulama yang ujian hidupnya itu juga tinggi juga. Maka itu bisa menenangkan hati ketika kita melihat orang yang lebih parah daripada kita. Lalu kata ulama juga kalau mau menenangkan hati, ya piknik ke rumah sakit, nggak tahu lah Pak. Lihat orang itu yang kakinya hilang atau kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu dilihat. Biar kita itu rasa, oh ujian kita lebih ringan, gitu, dan lain sebagainya. Itu jadi cara menenang hati itu lebih ke seperti itu. Sedangkan untuk surat Al-Falaq dan An-Nas itu memang bukan fungsinya untuk menenangkan hati, tapi fungsinya untuk meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari sesuatu yang membahayakan kita. Wallahu taala alam. Ya, baik, Ustaz. Ada yang lagi yang bertanya?
Ada? Baik ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi ya, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kepada Ustaz Khairul Zikin mungkin bisa dipandu untuk doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal firdausil a'la minal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa 'adzabika wan nar. Allahumma faqihna fiddin wa alimna tawil. Allahumma faqih tullabana wa talibatina fiddin wa alimhum at-tawil. Allahumma yassir umurana wa umura walidaina wa umura masyayikhina wa umura tullabina wa talibatina ajmain ya arhamar rahimin. Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma alaika bidawlati Israel. Allahumma alaika biman awanahum ajma'in ya qawi ya aziz. Allahumma dammirhum tadmira wa la tubqi minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz telah menyampaikan materi pada pagi hari ini ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin wa iyyakum jami'an.